Ya, terima kasih Pak Delia atas kehadirannya. Mungkin teman-teman nih, untuk sedikit info aja, Pak Delia saat ini selaku Direktur Teknik Operasi di Indonesia Re. Nah, Pak, menyambung nih tadi diskusi dengan Pak Widyo sebelumnya, mungkin Bapak bisa sedikit menginfokan bagaimana sih respon market atas kebijakan treaty yang sudah dilakukan oleh Indonesia Re. Silakan. Ya, seperti Pak Widyo tadi sampaikan, kita sudah melakukan serangkaian komunikasi jauh-jauh hari sebelum Treaty Renewal 1.1 dilakukan. Dan itu ternyata sangat efektif dalam rangka memanage expectation dari market. Jadi ketika kita memasuki Treaty Renewal di bulan November, kita bisa melihat bahwa market datang dengan pemahaman bahwa situasi market reasuransi global saat ini tidak sedang baik karena sedang hard market. Demikian juga kondisi market dalam negeri. Sehingga dengan demikian seeding atau perusahaan-perusahaan asuransi kami datang dengan ekspektasi yang katakanlah realistis. Sehingga sedikit banyaknya bisa memudahkan proses negosiasi renewal 1.1. Kita sedikit kembali nih Pak, ke yang tadi mengenai renewal ya Pak. Sepertinya tadi sudah selesai ya Pak ya, renewal 1 Januari dan mungkin juga 1 April sudah selesai ya Pak kalau tidak salah tadi. Nah dari Pak Delia sendiri nih, bagaimana menurut Bapak mengenai apa sih yang terjadi di renewal kemarin? Apakah tampak bergejolak nih Pak atau mungkin biasa-biasa saja gitu? Oke, jadi begini Mbak Ira, di awal tahun lalu 2022, kami melakukan analisa deep diving atas portfolio treaty reasuransi kami dan juga portfolio market reasuransi Indonesia. Dari situ terbukti bahwa dalam 10 tahun terakhir, 8 tahun portofolio reasuransi Indonesia itu selalu negatif, merugi. Berarti ini adalah indikasi ada sesuatu yang salah secara fundamental. Lalu kami terus lakukan analisa, kami temukan paling tidak 3 isu utama. Yang pertama adalah struktur yang tidak sustainable, kemudian pricing yang tidak memadai, kemudian term and condition yang terlalu fleksibel, terutama terkait dengan konsentrasi risiko. Jadi di dalam Treaty Renewal 1.1 itu kami sebenarnya berfokus pada perbaikan ketiga aspek ini. Tapi memang dampaknya terhadap masing-masing program reasuransi perusahaan asuransi juga cukup signifikan. Jadi kami harus merubah struktur, mendesain ulang program reasuransinya, menaikkan harga, dan juga memperketat term and condition. Jadi itu mungkin yang dibaca sebagai terjadi gejolak. Namun demikian, hal ini juga tidak terlepas dari dampak apa yang terjadi di global market, begitu ya. Global market sebenarnya sudah mengalami situasi hard market seperti ini. Harga naik, pengetatan, kapasitas berkurang sejak 4 tahun yang lalu. Tetapi local market belum lagi. Jadi selama 3 tahun terakhir kita lebih soft dibandingkan di luar, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada penghujung tahun di pertengahan Desember, salah satu perusahaan reasuransi lokal yang merupakan provider kapasitas yang cukup besar, ternyata tiba-tiba pull out dari market, begitu ya. Mereka menyatakan tidak dapat meng-underwrite, tidak bisa meng-cover perusahaan asuransi di treaty-treaty. Ini yang mungkin menambah gejolak, membuat market sedikit menjadi chaos di 1.1 renewal, Mbak Ira, begitu. Baik, menarik sekali ya Pak ya. Berarti tadi dengan adanya kekurangan supply, sementara mungkin demand-nya tetap atau mungkin bertambah ya Pak ya. Jadi cukup chaos ya Pak ya. Nah, apa sih peran Indonesia Re nih Pak dalam menghadapi atau menanggapi market nih terkait kekacauan ini gitu Pak? Ya, jadi kami sebagai local reinsurer katakanlah sudah suffering, menderita selama 10 tahun terakhir dari portfolio treaty yang tidak baik performance-nya. Jadi fokus kami pada renewal kali ini tetap perbaikan portofolio. Seperti yang saya jelaskan 3 aspek tadi. Namun dengan masalah yang dihadapi oleh salah satu capacity provider besar pull out, ini juga merupakan masalah tambahan yang harus kami ikut berkontribusi menyelesaikannya. Dan itu yang kami lakukan Mbak Ira. Artinya di renewal 1.1 kemarin kami kemudian step up berdiskusi dengan teman-teman yang sebelumnya treaty-nya di-lead oleh reinsurer yang pull out itu untuk
pindah leader ke kita. Akhirnya setelah kita tutup renewal 1-1, ada 14 perusahaan asuransi yang leadernya pull out, kemudian berpindah kepada kami. Jadi alih-alih kami mengurangi portofolio, tapi yang kami lakukan juga, kami juga harus step up untuk mensupport market agar teman-teman perusahaan asuransi tetap ada cover reasuransinya untuk berbisnis di tahun depan. Begitu. Oh baik Pak. Nah tapi dengan tadi pindah leader itu bukannya itu menjadi satu ini ya Pak tambahan gitu bagi Indonesia Raya atau bagaimana Pak sebenarnya? Iya, sedikit banyak mempengaruhi objektif kami di awal sih, Mbak Ira. Sejak awal kami ingin memperbaiki portofolio. Biasanya perbaikan portofolio itu berarti kita de-risking, mengurangi portofolio, Oh justru beban malah ya. mengurangi ya Pak Mengurangi ya? mestinya, Baik. at least untuk sementara waktu kita stabilisasikan dulu begitu ya. Tetapi pada kenyataannya karena banyak teman-teman yang membutuhkan kapasitas karena ada pemberi kapasitas yang pull out dari market, maka kami mau tidak mau mengadjust target kami dan memprioritaskan untuk mensupport teman-teman market dahulu. Begitu, Mbak Ira. Baik Pak, baik. Ya. Nah berarti tadi peran Indonesia Raya sebenarnya sudah cukup maksimal ya Pak. Dari yang awalnya tadi mau mengurangi, Ya. sekarang justru malah menambah ya Betul, Pak. betul. Nah namun Pak tetap saja namanya ini chaos ya Pak ya. Ya. Ada nggak sih Pak gitu Bapak dengar nih ada pendapat bahwa ternyata Indonesia Raya itu tetap nih tidak optimal gitu di dalam mensupport market gitu sebagai reasuransi atau salah satu reasuransi yang ada di Indonesia gitu Pak. Iya, karena permasalahan setiap perusahaan asuransi itu berbeda-beda. Jadi dampak dari hard market dan apa yang terjadi di renewal treaty itu juga berbeda-beda, Mbak Ira. Ada yang sekedar mengalami kesulitan karena treaty-nya didesain ulang, ada yang hanya mengalami sedikit kenaikan harga begitu ya. Tapi juga ada yang punya masalah hingga misalnya mereka tidak mampu menempatkan treaty-nya 100%. Kita katakan sebagai shortfall begitu ya. Nah, itu bukan berarti Indonesia Re tidak mencoba mensupport secara maksimal, tidak. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa pertama Indonesia Re dalam kondisi yang juga tidak sedang baik-baik saja, juga harus mampu menahan diri dan punya batas-batas tertentu, gitu ya. Yang jelas kami tidak bijaksana kalau katakanlah mengambil saham terlalu besar di suatu treaty, misalnya sampai 60-70%. Itu sangat tidak bijaksana karena akan terjadi konsentrasi lagi. Padahal konsentrasi adalah salah satu isu yang sedang kita coba selesaikan begitu ya. Kemudian jangan dilupakan bahwa kemampuan perusahaan asuransi itu 100% menempatkan program reasuransinya juga ditentukan oleh kualitas portofolionya sendiri, gitu ya. Tidak hanya dari leading reinsurernya, begitu. Jadi kualitasnya, kemudian juga kepercayaan market reasuransi terhadap perusahaan asuransi itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi mampu atau tidaknya placement itu dilakukan 100% dan itu berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi begitu, Mbak Ira. Baik, menarik sekali ya teman-teman ya. Karena sebenarnya nggak cuma Indonesia Re saja atau mungkin industri asuransi saja atau reasuransi saja yang sekarang sedang tidak baik-baik saja ya Pak. Yeah. Almost Indonesia hampir semua company juga mengalami hal-hal kesulitan ya Pak ya. Yeah. Baik. Nah tadi sedikit nih Pak, karena berhubungan dengan global dan tadi Bapak mungkin beberapa kali mention mengenai hard market mungkin ya. Yeah. Nah mungkin sedikit bisa dijelaskan dan apakah hard market ini akan berlanjut lama nih Pak, apa efeknya mungkin bagi industri nasional, nah bagaimana, dan juga nih Pak, nggak kalah penting adalah bagaimana nih Pak, market domestik menyikapinya. Oke, Mbak Ira, kita clearkan dulu apa itu hard market ya. Jadi ada hard market, ada soft market. Hard dan soft ini sebenarnya istilah siklus di market asuransi dan reasuransi. Hard market adalah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan situasi market di mana harga preminya naik, kemudian kapasitas menyusut, dan term and condition, syarat dan ketentuan diperketat. Soft market sebaliknya, harga-harga turun gitu ya, kapasitas lebih banyak tersedia, dan term condition-nya lebih fleksibel, lebih longgar. Nah saat ini kita sedang berada di hard market. Di market global, hard market ini sudah terjadi sejak kuartal 2 tahun 2018. Hanya saja hard market di global itu ternyata tidak ditransmisikan, tidak diteruskan di local market. Kenapa nih Pak? Nah, ini menarik. Itu artinya
reasuransi dalam negeri yang memang lebih banyak menyerap risiko dari perusahaan asuransi di dalam negeri tetap soft, tidak meneruskan term and condition yang ketat, harga yang naik, dan perubahan struktur dari luar negeri. Jadi mereka tahan sendiri, tapi lalu kepada dalam negeri, klien mereka tetap soft, tidak banyak perubahan. Nah, jadi seolah-olah hard market itu berhenti di local reinsurer begitu. Tapi kan local reinsurer punya keterbatasan daya tahan ya, dan tahun 2022 itu sepertinya sudah mencapai limit itu. Buktinya ada satu perusahaan reasuransi besar yang harus pull out dari memberi kapasitas karena tekanan bisnis performance yang sudah sangat dalam begitu. Nah, itu yang terjadi di hard market. Jadi tahun lalu seperti saya katakan, yang kami lakukan di Indonesia Re adalah pertama kita melihat bagaimana performa portofolio kita di dalam negeri, dan itu memang memerlukan satu koreksi gitu ya. Dan juga pada saat yang bersamaan mau tidak mau kita harus meneruskan tekanan yang berasal dari market global itu, karena tadi Pak Widyo sudah sampaikan kita bagaimanapun tidak bisa menghindari sebagai bagian dari market luar negeri, market global begitu. Nah, sampai berapa lama ini akan terjadi? Kita nggak tahu. Tetapi memang kalau kita lihat siklus soft market, hard market sebelumnya, hard market kali ini terbilang panjang. Karena sudah lebih dari 4 tahun, tapi masih saja naik hard terus begitu ya. Biasanya setelah 2 tahun itu hard akan kembali soft, kemudian setelah 2 tahun lagi soft menjadi hard lagi. Tapi ini memang agak anomali. Bisa jadi COVID-19 salah satu penyebab yang membuat terjadi perpanjangan ini. Karena COVID-19 adalah krisis kesehatan awalnya, tapi kemudian berubah menjadi krisis ekonomi secara global. Begitu ya, itu memberi tekanan kepada industri. Lalu tadi bagaimana market menyikapinya? Nah, begini. Pertama, kita harus mengakui bahwa kita bagian dari market asuransi-reasuransi global. Apa yang terjadi di market reasuransi global itu akan mempengaruhi kita. Begitu ya. Kita tidak bisa mengisolasi diri. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pahami bahwa siklus soft, hard, dan seterusnya itu sebenarnya dari sisi ekonomi bisa dipandang sebagai mekanisme market dalam mencari equilibrium baru. Jadi terjadinya pergerakan soft dan hard itu mengindikasikan ada yang tidak balance di market kita. Lalu supply dan demand bekerja menyesuaikan diri dengan itu. Itu yang kedua. Nah, dengan pemahaman dua itu tadi, market Indonesia semestinya memandang hard market yang sedang kita alami saat ini dari angle yang positif mestinya. Positif dalam arti kata bahwa mestinya kita mampu memanfaatkan momentum hard market ini untuk memperbaiki fundamental market kita yang sebenarnya juga belum terlalu bagus. Ya, market kita di Indonesia misalnya masih belum profesional, kemudian masih belum terlalu teknikal, kemudian juga acquisition cost-nya terlalu tinggi dan sebagainya. Ini adalah saat yang paling tepat untuk memperkuat profesionalisme itu, memperkuat technical underwriting, dan juga memastikan, yang ini juga penting, pricing yang memadai, preminya. Karena kalau pricingnya nggak memadai, dalam jangka menengah dan panjang, ujung-ujungnya kita nggak mampu bayar klaim. Ujung-ujungnya yang menderita juga adalah publik, pihak para tertanggung. Jadi begitu kira-kira Mbak Ira. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Berarti tadi hard market ini tadi berhubungan juga dengan pricing, karena tadi juga resikonya ya Pak ya. Yeah. Dan juga market global ini tidak bisa dihindari ya teman-teman ya. Memang kita merupakan satu kesatuan ya Pak ya, untuk sama-sama saling menyokong nih. Betul. Untuk industri asuransi dan juga untuk mendukung masyarakat Indonesia. Seperti itu Pak. Diskusi kita sangat menarik nih bersama Pak Delil. Nah mungkin Pak terakhir nih sebelum ditutup mungkin ada satu kesimpulan Pak yang mau disampaikan atau mungkin ada pesan-pesan Pak? Perlu kita bahas saya pikir. Karena terbentuk semacam opini di market ya, bahwa yang merasa reasuransi BUMN
tidak mensupport market secara maksimal, gitu ya. Kami ingin mengklarifikasi hal ini. Menurut kami opini yang terbangun ini tidak akurat dan tidak didasarkan pada data-data yang real, gitu ya. Faktanya seperti kita tadi jelaskan bahwa Indonesia Re dengan segenap permasalahan yang sedang dihadapi, dengan segala keterbatasan yang ada, tetap mencoba mensupport market semaksimal mungkin, begitu ya. Sehingga kami menambah leadership treaty kami 14 company baru. Itu pertumbuhan yang masif sebenarnya, gitu ya. Kemudian juga perlu dipahami bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, dampak setiap company itu pasti berbeda-beda, begitu ya. Shortfall itu bisa disebabkan oleh banyak hal, begitu ya. Dan itu juga bisa terjadi karena kualitas underwriting perusahaan asuransi itu sendiri, kualitas portfolionya, historical performance-nya mungkin yang tidak terlalu baik, begitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pikir ini perlu kita luruskan, begitu, karena kita harus sama-sama memperbaiki market ini ke depannya, dan itu berarti bahwa semua pihak perusahaan asuransi dan reasuransi terutama harus menekankan prudent underwriting dan mengedepankan risk management yang terbaik, gitu ya. Itu yang terlupakan di masa lalu, tapi di masa hard market ini adalah momentum kita untuk sama-sama memperbaiki itu. Akan berat bagi semua pihak sebenarnya Mbak Ira, tapi kita harus melihat hard market ini sebagai pil pahit yang harus kita telan bersama-sama agar kedepannya kita sama-sama sehat. Gitu mungkin Mbak Ira ya. Baik, nah berarti tadi kesimpulan ya Pak ya dari Bapak sedikit tambahan mengenai sebenarnya Indonesia ini sudah mendukung dengan optimal, namun tentu saja banyak faktor harus dipertimbangkan ya Pak, karena kita juga mempunyai kewajiban dan juga tanggung jawab terutama di dalam membayar klaim ya Pak ya. Jangan sampai kita semua nih tidak bisa nih membayar apa yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kita seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Delil untuk waktunya. Sama-sama Ira.